إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركه على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب لنا. أما بعد. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita di pertemuan kedua di dalam daurah Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzati wal Jalal, semoga di pertemuan ini Allah menggunakan rahmatnya, Allah berikan keberkahannya, serta Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbi Masa'idin. Salam serta salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengucapkan kepada istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kita umatnya yang insya Allah senantiasa istiqomah dalam dakwahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dan liqa'ana, Bapak Ibu sekalian, kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan pertama kita sudah membahas terkait dengan al-mabadi' al-ashar. Apa namanya? Al-mabadi' al-ashar, yaitu pengantar dasar dalam ilmu.
whiteboard yang gede tuh ambil box juga untuk tangan dulu masih ya. Kita mau apa terus ya? Di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan al-mabadi al-ashraf al-mabadi al-ashraf. Ini terkait dengan 10 pengajaran pendidikan. Ya, ada yang masih ingat yang pertama? Al-Haddi. Yang kedua, Al-Maqtu'. Yang ketiga, At-Tara. Yang keempat, Al-Fadl. Yang kelima, An-Nisbah. Yang keenam, Al-Wadih. Yang ketujuh, ism. Jangan ismu ya, Al-Ism. Kayak gini loh. Jadi kan pertemuan al, ya. Maka dibaca hadis seperti halnya gini. Surat pertama di juz 32 apa? Al-Abad. Surat 32 Ad-Dasar. Yang ketiga Abbas. Yang keempat tapi yang kelima bukan al-infidhah tapi al-infidhah. Karena faktor apa? Di sini ada pertemuan dua suku. Suku bertemu dengan suku. Nah, kalau ada suku bertemu dengan suku, maka itu harus ada solusi. Solusinya apa? Suku yang pertama dikasih kasroh. Jadi bukan al-infidhah, tapi al-infidhah. Yang satu dua tiga. Al-infidhah. Setelahnya surat Al-Mutaffifin. Setelahnya surat bukan al-insyiqaq. Al-insyiqaq. Ya, artinya kalau baca dengan al-insyiqaq ya, aku tidak murtad. Tapi tidak kena didengar buat orang awam. Karena kalau kita bicara bahasa Arab,
pastikan kaidahnya atau kaidahnya berdasarkan kaidah al-Qur'an. Baik, sudah ya. Di al-mabadi al-'asharah. Hari ini kita membahas terkait dengan rukun tajwid ataupun rukun Al-Qur'an. Ingin saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau rukun iman ada? Nah, rukun Islam ada? Rukun Quran ada? Wow, ini guru ngaji gitu ya. Jangan sampai santri guru ngaji terkait dengan apa yang sering dibahas tidak tahu rukunnya. Rukun iman kita tahu, rukun Islam pun kita tahu. Sekarang kita bahas terkait dengan rukun tajwid. Dan namanya rukun tajwid, dan kemudian nanti kita bahas rukun tajwid itu ada 5. Saya ambilkan dari suatu syair yang ditulis oleh Al-Imam Ibrahim bin Ali As-Sabaluti rahimahullah ta'ala. Foto. Oh iya. Kita membahas terkait dengan rukun tajwid. Selanjutnya dari perkataan Al-Imam Ibrahim As-Sabaluti. Siapa namanya? Ibrahim As-Sabaluti. Pelan-pelan kita mengenal nama sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kecintaan kita kepada agama. Dan salah satu bentuknya adalah mengenal sosok-sosok para ulama yang memang bergelut dalam suatu bidang ini. Dalam majelis kita ini adalah majelis tajwid atau majelis Al-Qur'an. Mau tidak mau kita harus mengenal siapa sosok-sosok para ulama yang memang bergelut dalam bidang ini. Sebagai bukti apa? Cinta kita terhadap agama. Nah, salah satu nama para ulama itu siapa ini? Al-Imam Ibrahim As-Sabaluti. Beliau lahir di Saban. Kalau teman-teman kita dari afiliasi ke Salafi, kalau di Mesir itu ngumpulnya di kampung namanya Saban. Nah, ini beliau juga sama. Dia ini tinggalnya, lahirnya, bahkan meninggalnya di Saban. Makanya itu beliau dinisbahkan ke negerinya itu As-Saban. Al-Imam Ibrahim bin Ali As-Sabaluti beliau mengatakan dalam buku syairnya. Pertanyaannya, kalau ada pelajaran tulis bentuknya syair namanya apa? An-Nab. Apa namanya? An-Nab. Tapi kalau karya tulisnya tidak berbentuk syair namanya An-Nab. Pelan-pelan ya. Nah, ini ada karya tulis dari Al-Imam Ibrahim bin Ali As-Sabaluti terkait dengan rukun tajwid. Al-kalamu ma'rifatul makhariji. 1, 2, 3.
arkanuhu ma'rifatul makhariji. Coba meskipun bukan baca Quran ya, tapi bacanya sesuai dengan maksud dan sifat. Arkanuhu ma'rifatul makhariji. Arkanuhu ma'rifatul makhariji. Kadas sifati thumma ahkamin taji. 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 وهكذا رياضة والأخذ عنه. وهكذا رياضة والأخذ عنه. وهكذا رياضة والأخذ عنه. وهكذا رياضة والأخذ عنه. أفواه عارفيه خمسة دعم. أفواه عارفيه خمسة دعم. أركانه معرفة المخارج كذا الصفات ثم أحكام تجي. وهكذا رياضة والأخذ عنه. أفواه عارفيه خمسة دعم. Ya pakai nama ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ya masukkan saja dia 1, 2, 3. Arkanuhu ma'rifatul makhariji kada sifati thumma ahkamin taji. وهكذا رياضة والأخذ عنه. أفواه عارفيه خمسة دعم. أركانه معرفة المخارج كذا الصفات ثم أحكام التجري. وهكذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفيه خمسة دعم. أركانه معرفة المخارج كذا الصفات ثم أحكام التجري. وهكذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفيه خمسة دعم. أركانه معرفة المخارج كذا الصفات ثم أحكام التجري. وهكذا رياضة والأخذ عن أفواه عارفيه خمسة دعم. Kita sekarang mengenal arkanuhu. Kemudian kembali ke tajwid. Yaitu rukun tajwid, rukun tajwid. Jadi kita mengenal rukun iman, rukun Islam gitu ya. Sekarang kita mengenal di sini ada Islam namanya rukun tajwid. Apa kata Imam Ibnu As-Sabuni? Dia mengatakan arkanuhu. Rukun tajwid. Apa yang pertama? Ma'rifatul makharij. Yaitu mengenal bahasa hijul. Apa makharijul huruf? Tempat keluarnya Jadi rukun yang pertama dalam ilmu tajwid itu adalah ma'rifatul makharij, yaitu mengetahui makharij. Dan ini memberikan usaha kepada kita,
kalau ingin belajar tajwid, mulailah dari ma'rifatul makharij. Belajar apa? Makharij. Kalau sampai ada kalimat Quran mulainya bukan dari makharijul huruf, ini tidak tertib secara administrasi. Gitu ya. Di administrasi pertama dalam ilmu tajwid adalah ma'rifatul makharij. Yang kedua, ada sifat, yaitu mengetahui sifat aslinya. Sifat asliyah. Sifat aslinya itu apa sih? Sifat yang senantiasa melekat pada suatu, baik dalam kondisi berharokat ataupun dalam kondisi sukun. Sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Apa sifat aslinya huruf tadi? Sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf dalam semua kondisi. Ingat, kondisi huruf itu cuma dua. Kalau nggak berharokat ya. Contohnya huruf fa ya. Kalau kita fa kita sukun. Af. Satu dua tiga. Af. Satu dua tiga. Af. Dari segi suara, dari segi udara mengalir atau tertahan. Supaya di depan mulut kita kasih benteng dari telapak tangan kita itu. Af. Rasa ada aliran udara. Memang huruf fa itu sifat aslinya adalah udaranya. Sekarang suaranya bisa dilihat dari af. Satu lagi. Af. Bisa mengalir? Bisa. Coba sekarang huruf fa dibaca tapi ditahan suara dan udara. Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Memang asliyah yang karakter pada huruf fa itu sifat aslinya adalah udaranya mengalir, suaranya. Sifat ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya apa? Sifat aslinya itu adalah sifat yang senantiasa melekat pada suatu huruf, baik dalam keadaan berharokat ataupun dalam keadaan sukun. Ya, ini adalah rukun yang kedua. Memberikan isyarat kepada kita, kalau sudah selesai belajar makhrajul huruf, belajarlah sifat asliyah. Bukannya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, tsumma ahkamit tajwid. Yang ketiga, rukun tajwid adalah tsumma ahkamit tajwid. Benar hukum tajwid. Hukum tajwid itu bisa kita istilahkan dengan sifat amil. Kemudian yang ketiga ya, tsumma ahkamit tajwid, yaitu mengenal hukum tajwid. Hukum tajwid itu bisa kita istilahkan dengan sifat amil. Berapa sih ingat? Apa sifat amil? Sifat yang kondisional. Yuk, silakan dibaca Pak. Tebal atau tipis? Apakah semua kondisi huruf tebal semuanya? Tidak. Ketika kondisinya dia kasroh, tebal atau tipis? Artinya kondisi huruf itu tidak semuanya tebal. Kadang dia tebal dan kadang dia tipis. Artinya kan sifat ini kan sifat yang kondisional. Tidak senantiasa melekat dengan huruf tebal terusnya. Kadang dia tebal, kadang dia tipis. Artinya dia kondisional. Nah, sifat-sifat yang kondisional seperti ini kita sebut sebagai sifat ariqoh. Sifat yang kondisional. Contoh yang kemarin sudah kita coba. Ketika ada nun sukun bertemu dengan hamzah, dibaca idgham. Apakah ketika bertemu dengan huruf ba dibaca idgham juga?
Baca apa? Bertemu dengan huruf ta? Bertemu dengan huruf ya? Artinya gini, ketika ada unsur bertemu dengan huruf setelahnya, tidak semuanya dibaca idgham. Ada yang dibaca idgham, ada yang dibaca idgham, ada yang dibaca ikhlas, dan ada yang dibaca ikhfa. Seperti ini disebut sebagai sifat aridhah, sifat yang kondisional. Paham sih ya? Artinya apa? Memberikan isyarat kepada kita. Kalau sudah selesai belajar Al-Quran, maka belajar apa? Sifat aslinya. Baru kemudian belajar sifat aridhah. Jangan sampai Pak belajar tajwid mulainya dari sini. Betapa seringnya di suatu lembaga Quran itu, ketika kita ingin belajar Quran, memulai dari buku tajwid kan? Baru pertama kali seorang pemula ingin belajar tajwid belajarnya gitu, ikhfa, ikhlas, tebal tipis, gak masalah. Namun tidak sesuai dengan urutan, gak urut itu. Urutannya adalah belajar apa? Sifat asliyah dan sifat aridhah. Pasti tidak punya kurikulum Quran yang urut sesuai dengan kurikulum dari para ulama. Yang keempat, wahaka dan riyadhah. Rukun tadi yang keempat adalah riyadhah. Apa riyadhah apa itu? Riyadhah. Yang telah ada. Apa riyadhah? Latihan. Capek-capek belajar makhluk, capek-capek belajar sifat aslinya, capek-capek belajar sifat aridhah. Nggak pernah latihan, Pak. Ini Bapak belajar teori mau masak gitu ya. Teori yang banyak. Tapi nggak pernah masak. Apa gunanya gitu? Pasti kalau kita sudah belajar makhluk, belajar sifat aslinya, belajar sifat aridhah, pastikan sering apa? Riyadhah. Apa riyadhah? Maka Imam Ibnu Jazari mengatakan, "Laisa bainahu wa bainat tartihi illa riyadhatun min al-fiqh." Tidak ada bedanya antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, melainkan bedanya cuma riyadhah. Yang keempat, yang kelima, wal afwan afwali arifi. Yang kelima sekarang, wal afwan afwali arifi, yaitu mengambil tajwid itu dari seorang yang pakar di bidangnya. Artinya apa? Harus talaqi dengan seorang guru. Dia mengatakan wal afwan afwali arifi, harus mengambil bacaan Al-Quran itu dari afwahi mulut arifi yang memang pakar di bidangnya. Artinya apa? Kalau kita ingin belajar Quran yang benar adalah harus talaqi kepada seorang guru yang mungkin. Harus cari guru. Al-Quran tidak bisa pakai belajar pakai AI, bisa. Coba pakai AI, dan semuanya benar. Saya sebut, kenal Pak Husain benar nggak? Ngawur jawabannya. Apalagi terkait dengan masalah Quran, jangan sampai belajar Quran tidak bertalaqi kepada seorang. Maka di pertemuan yang pekan yang lalu terkait dengan persyaratan Al-Quran, ketika seseorang itu bertalaqi atau berguru kepada seorang guru, maka syaratnya tersebut itu sudah bersyarat. Namun kalau seseorang itu belajar sesuatu dari buku saja, dia tidak pernah bersimpuh di hadapan para ulama, tidak pernah bersinggung di hadapan guru, maka pembelajaran seperti ini tidaklah bersyarat. Jadi syarat atau tidak, bedanya apa? Berguru atau tidak berguru. Sekarang ini Bapak sekalian, berguru pada saya kan? Berarti Bapak ini bersyarat atau tidak? Bersyarat. Karena kaitan syarat itu
Karena kaitan sanad itu artinya apa? Ketersambungan. Jadi ketersambungan ilmu. Karena ilmu itu disambung dari mulut ke mulut. Kan gitu ya. Ini urutannya apa ya? Inilah yang disebut sebagai rukun tajwid. Yang pertama apa? Mengenal makharijul huruf. Yang kedua mengenal sifat asliyah huruf. Yang ketiga mengenal sifat adil huruf. Yang keempat harus riyadhah latihan. Jangan sampai Bapak riyadhah tapi riyadhah sendirian. Pastikan riyadhahnya di hadapan guru. Kalau Bapak belajar sendiri tanpa orang guru akan benar. Berarti kualitas ini Insyaallah. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Rukun tajwid ada berapa? 5. Yang pertama mengenal makharijul huruf. Yang kedua mengenal sifat asliyah huruf. Yang ketiga mengenal sifat adil huruf. Yang keempat riyadhah harus latihan. Yang keempat talaqi. Jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian belajar Quran riyadhahnya, latihannya sendirian. Pastikan riyadhahnya, latihannya di hadapan. Oke, sudah itu ada 5 rukun. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca pakai bilangan 1, 2, 3. Al-kaduhu ma'rifatul makhariji atas sifatikum ma'ahka min najib wa hadadariyatul ma'atuhan afwal alihi qawsatun da'in arkanuhu ma'rifatul makhariji atas sifati thumma ahla bin najib wa hadadariyatul ma'atuhan lagi oh, 1, 2, 3. Al-kaduhu ma'rifatul makhariji atas sifati thumma ahla bin najib wa hadadariyatul ma'atuhan afwali alihi qawsatun da'in arkanuhu ma'rifatul makhariji atas sifati thumma ahla bin najib wa hadadariyatul ma'atuhan afwali alihi qawsatun da'in. Hari apa? Hari apa? Wah, belum apa ya. Pegang di bawah ya. Baik, lanjut. Setelah rukun tajwid, kita sekarang mengenal dan namanya rukun Al-Quran. Dan kita mengenal namanya rukun Al-Quran. Yang mengenal namanya rukun Al-Quran. Dikatakan Quran tersebut itu bacaannya tersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syaratnya ada 3. Maka kita sebut sebagai 5 rukun Al-Quran. Apa yang pertama?
Saya ambilkan dari perkataan Imam Ibnul Ghazali. Perkataan siapa? Imam Ibnul Ghazali. Kalau urutan duit tadi perkataan siapa? Imam Ibrahim As-Sam'ani. Sekarang kita mengenal artinya Imam Ibnul Ghazali. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu belajar Al-Quran gitu, yang kemudian belajarnya itu nanti mendapatkan ijazah Al-Quran yang juz yang tersambung sampai kepada nanti, maka sudah akan saya pastikan pasti melewati nama Imam Ibnul Ghazali. Jadi kalau ini para santri atau para sekalian belajar Quran, kemudian nanti dapat salam Al-Quran, nggak ada nama beliau, maka perlu disangsikan ijazah. Kok bisa gitu mengambil ijazah sana tidak melalui ini? Ini Al-Imam Ibnul Ghazali, beliau meninggal tahun 833. Nah, dalam pembahasan syairnya di dalam Thayyibul Nashr fil Qira'atil Ashr, beliau rahimahullah taala mengatakan fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lil wasfi imanan yahwi wa sahha isnadan wal Qur'an wa hadhihi thalathah. Disebut sebagai rukun Al-Qur'an. Yang pertama adalah fa kullu ma wafaqa wajhan nahwi, harus sesuai dengan kaidah nahwu. Rukun yang pertama apa? Harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi disebut Al-Quran yang pertama sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Contoh gini. Min daiti. Kalau di Al-Quran apa? Kan banyak. Ya, minal Masjidil Haram. Ya, minal Masjidil. Kalau sampai kemudian di Al-Quran terucapnya minal Masjidil Haram, apa yang salah? Minal Masjidil Haram, apa yang salah? Harusnya masjid. Kenapa? Karena di sini ada min. Min itu adalah huruf jar. Setelah huruf jar pasti di sini adalah isim majrur. Tanda majrurnya adalah dibaca as. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan ada Al-Quran setelah minal masjidah, maka kembalikan ke Nabi, karena dia bukan Quran. Kenapa? Tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Tidak mungkin minal masjidah, tidak mungkin minal masjid, pasti minal masjid. Gitu Pak ya. Jadi disebut rukun Al-Quran yang pertama adalah al-muwafaqatu bil lughatil arabiyyah, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Maka Imam Ibnul Ghazali mengatakan fa kullu ma wafaqa wajha nahwi. Yang 1, 2, 3. Fa kullu ma wafaqa wajha nahwi. Fa kullu ma wafaqa wajha nahwi. Kullu ma wafaqa wajha nahwi. Lagi. Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. 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 Wa sahha isnadan huwal Qur'an. Wa sahha isnadan huwal Qur'an. Wa sahha
فهذه الثلاثة الأركان lagi deh ya. Fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'an فهذه الثلاثة الأركان kita kirawan tadi ya. Dua paket ini kita kirawan. Kalau paket seperti ini namanya karya tulis berbentuk syair. Karya tulis berbentuk syair namanya an-nazm. Kita baca ya. Dua paket ini kita baca pakai 1, 2, 3. Fakullu ma wafaqa wajha nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'an wa hadhihi thalathatul arkan fakullu ma wafaqa wajha وكان بالرسم لما لم يهدي فصح إسنادا فهذه الثلاثة الأركان فكل ما وفق وجه نحوي وكان بالرسم لما لم يهدي وصح إسناده القرآن فهذه الثلاثة الأركان فكل ما وافق وجناه والمعنى للرسم لما لم يهدي وصح إسناده القرآن فهذه الثلاثة الأركان. Jadi rukun Al-Quran yang pertama adalah fakullu ma wafaqa wajha nahwi. Harus al-muwafaqatu bil Quran al-Karim. Harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua, wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi. Intinya adalah harus sesuai dengan rasam rasam itu apa sih? Tulisan resmi. Jadi resmi itu serapan dari bahasa Arab. Resmi dalam bahasa kita itu berasal dari bahasa Arab. Rasmi. Tulisan resmi. Jadi ketika kita ingin menulis Quran itu punya tulisan resmi yang diresmikan oleh siapa? Utsman bin Affan. Allah ini Pak. Sholat nih. Tanya-tanya, tulisan sholat, tulisan resmi di dalam Al-Quran, tulisan sholat itu yang pertama saya tanya tulisan resmi sholat dalam Al-Quran. Yang pertama atau yang kedua? Satu atau dua? Ya kalau masih ragu silakan buka surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat 3 berarti. Tulisan sholat di dalam Al-Quran, tulisan resmi ya, tulisan resmi Quran itu yang pertama atau yang kedua? Kenapa yang pertama?
Nah, kan sama-sama sholat gitu. Sama-sama as-sholat, sama-sama as-sholat. Kenapa kok tulisannya yang kedua? Karena tulisan di dalam Al-Quran harus menghimpun bacaan Nabi itu ketika membaca Al-Quran. Ini tidak hanya dengan satu bacaan, banyak bacaan. Tulisan sholat itu boleh dibaca as-sholat, boleh dibaca as-sholat. Nabi itu ketika membaca sholat itu ada membaca as-sholat, ada membaca as-sholat. Karena ada dua bacaan, maka harus ada tulisan yang harus menghimpun varian bacaan Nabi. Andai kan gini loh Pak, tulisan sholat itu tulisan yang pertama, maka bisa nggak tulisan yang pertama itu dibaca as-sholawat? Bisa nggak? Nggak akan bisa. Tapi kalau dengan tulisan yang kedua seperti ini, boleh dibaca as-sholatu, boleh dibaca as-sholawat. Jadi kerangka tulisan ini harus menghimpun varian bacaan. Kalau dengan tulisan sholat itu seperti ini, maka ini hanya bisa dibaca as-sholat. Tidak akan bisa dibaca as-sholawat. Tapi dengan kerangka tulisan seperti ini boleh dibaca apa? As-sholatu, boleh juga dibaca as-sholawat. Nah, kalau sampai ada mushafnya Bapak Ibu sekalian tulisan as-sholat seperti ini, balikkan ke penerbit, karena dia bukan tulisan Al-Quran, melainkan tulisan imla. Imla itu tulisan Al-Quran. Jadi kalau ada TPA di sini kan ada pelajaran imla kan. Tapi jangan sampai di TPA di Darul Mozarti materinya imla, lalu nulisnya Quran. Itu ya Pak ya. Jadi tulisan itu ada dua. Ada namanya Rasul Mani, ada tulisan imla. Rasul Mani itu apa sih? Tulisan Quran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin menulis Al-Quran, punya kaidah sendiri. Harus belajar ilmu tentang Rasul Mushaf. Bagaimana cara tulisan Quran? Jangan sembarangan nulis Quran. Dia punya kaidah sendiri. Nah, ada yang kedua namanya imla'i. Apa imla'i? Tulisan Al-Quran. Jadi kalau pokoknya menulis bahasa Arab selain Al-Quran, dia juga punya kaidah. Ya. Artinya apa? Ketika ingin menulis Al-Quran, dia punya kaidah sendiri yang diresmikan oleh Imam Utsman bin Affan. Tidak sabar kita ada urusan. Judulnya imla'i, tapi nulisnya Quran. Ya, jangan salah ini. Jadi kita belajar tulisan imla'i, tapi nulisnya Quran, jangan nyambung. Imla'i itu adalah tulisan non-Quran. Contohnya as-sholatu ditulisnya seperti ini. Tapi kalau Rasul Mani, tulisan as-sholatu harus ada wawunya. Kenapa? Karena bisa dibaca as-sholatu, bisa dibaca as-sholatu. Pastikan Qurannya bisa disebut. Kalau aplikasi Tabatin di Qurannya tulisannya as-sholatu seperti ini nih. Wah, itu berarti aplikasi tidak dipakai. Tidak sesuai dengan kaidah Rasul. Contoh lagi Pak, Malik Yaumiddin di surah Al-Fatihah. Tulisannya yang pertama atau tulisan yang kedua nih. Malik Yaumiddin. Yang pertama yang kedua. Kalau yang kedua ini konten. Yang pertama yang kedua
Kenapa yang kedua? Ingat, tulisan Quran itu harus menghimpun varian bacaan. Di bacaan Malik Yaumiddin, Nabi kadang-kadang membaca dengan panjang mimnya kan? Malik Yaumiddin. Satu, dua, tiga. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Namun kadang Nabi membaca dengan pendek. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Jadi kalau nanti ada imam gitu. Di sini nih bacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan mata orang. Maliki. Ya. Maliki. Bacanya enggak salah. Karena itu termasuk bacaan. Nah, artinya apa? Kadang Nabi membaca panjang, kadang Nabi membaca. Berarti dua bacaan yang berbeda ini harus dihimpun dengan satu tulisan. Harus dihimpun dengan satu tulisan. Coba kalau tulisannya gini, bisa dibaca pendek atau tidak? Jangan bisa. Ini cuma hanya dibaca dengan panjang doang. Berarti ini hanya menghimpun satu bacaan Nabi, menghimpun yang bacaan panjang. Yang bacaan pendeknya Nabi bisa terhimpun dengan tulisan ini atau tidak? Tidak bisa. Makanya nggak boleh tulisan Quran bisa kayak gini. Nggak boleh. Kalau tulisan di mushafnya Bapak Ibu, tulisan kayak gini, bacakan lagi. Kenapa saya katakan gini? Saya berapa kali menunjukkan pada mushaf Al-Quran, tulisan ini ada. Dan itu hanya ada pada cetakan Indonesia. Jadi tidak sedikit saya katakan tulisannya seperti ini. Kalau tulisannya seperti ini, Pak, boleh dibaca panjang nggak? Boleh. Tinggal dikasih tanda panjang. Nah, ini. Boleh dibaca pendek? Boleh. Ininya tinggal dihilangkan, tulis. Nah, makanya di tulisan Al-Quran biasanya ini kan. Artinya apa? Boleh dibaca pendek, boleh dibaca. Tapi kerangka tulisannya, mimnya harus pendek. Kerangka tulisan mimnya jadi harus pendek. Agar apa? Bisa menghimpun dua bacaan. Boleh dibaca pendek. Maliki. Maliki. Boleh dibaca panjang. Maliki. Apa? Tulisan Al-Quran harus sesuai dengan tulisan Rasul. Makanya rukun yang kedua dari Quran adalah harus sesuai dengan Rasul. Nah, yang ketiga wasahha isnadan. Jadi sanadnya harus sahih. Apa arti sanadnya harus sahih? Harus tersambung sampai kepada Nabi. Jadi jangan sampai bacaan Al-Quran ternyata bacaannya tidak sampai kepada Nabi. Jadi tiga ini bukanlah suatu pilihan, namun harus terhimpun dalam suatu bacaan Al-Quran. Yang pertama apa? Harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua harus sesuai dengan Rasul. Yang ketiga harus sanadnya sahih. Bapak Ibu sekalian, inilah tiga rukun Al-Quran. Sekarang kita coba baca. 1, 2, 3. فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ النَّحْوِ وَكَانَ لِلْقَصْدِ فِيمَا لَمْ يَحْوِهِ فَصَحَّ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانُ فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ النَّحْوِ وَكَانَ
nadir waslih بما لم يحل وصرح إسناده والقرآن فهذه ثلاثة أركان. Saya ada 5 rukun tajwid, ada 3 rukun. Rukun iman berapa? 5. Rukun Islam 5. Rukun Quran 5. Rukun Quran 3. Rukun tajwid 5. Gitu ya. Nah, sampai ada 5 jenis Quran nggak tahu rukun Quran. Lanjut kita pada selanjutnya adalah terkait dengan makhraj. Terkait dengan makhraj. Kita bahas terkait dengan makhraj itu sesuai dengan rukun tajwid yang pertama ya. Arkan ma'rifatul makhraj. Yang harus kita pelajari yang pertama bagi kita para pemula-pemula, jika ingin belajar ilmu tajwid maka harus belajar namanya makharijul. Apa makhraj? Makhraj itu jamak dari makhraj. Apa makhraj? Tempat keluar. Dari kata kharaja yakhruju. Makhraj adalah tempat keluar. Berarti kalau memakai istilah makhraj, tempat keluarnya satu atau banyak? Kenapa? Dia memakai ja. Jadi makhraj itu jamak dari makhraj. Kalau makhraj cuma satu tempat keluar, tapi kalau makhraj itu banyak tempat. Artinya Bapak Ibu, yang akan kita pelajari bukan hanya satu makhraj, ada banyak makhraj. Al-huruf jamak dari al-harf. Kalau al-harf itu cuma satu huruf, jamaknya huruf atau berarti yang akan kita pelajari di sini satu atau banyak huruf? Banyak huruf. Berapa huruf yang akan kita pelajari? 9. Dalilnya? 9. Dalilnya apa? Ini para santri jangan sampai kalau ditanya dalilnya seperti lagi. Kalau ada ustaz ditanya, apa hukumnya sholat? Sholat hukumnya wajib. Dalilnya? Ada ustaz bicara tentang fikih, hukum sholat adalah wajib. Dalilnya semuanya wajib. Kira-kira pantas atau tidak? Pastikan seorang ahlul ilmu, talibul ilm, paham dalil. Nah, sekarang mengatakan jumlah huruf 29. Kata siapa? Kata Luqman siapa? Saya bukan siapa-siapa. Nukilkan dari perkataan ulama. Apa kemarin? Wa'idatul hurufi lil hijai tis'un wa ishuna bilang. Lagi. 1, 2, 3. Wa'idatul hurufi lil hijai tis'un wa ishuna bilang. Artinya ada berapa huruf? 29. Karena dia memakai huruf, berarti bukan hanya satu huruf saja yang akan kita bahas. Ada 29. Ya, baik. Kita belajar huruf dulu. Sebelum kita belajar makhraj. Ada berapa huruf tadi? 29. Huruf yang pertama alif atau hamzah? Hamzah alif. Hamzah alif. Di satu masjid beda-beda ya. Alif hamzah? Hamzah. Jadi wa'idatul huruf min al-hijai ismu wa ishruna min al-qira'i awwalha hamzah lakin sumiyat bi alif majazah. Huruf yang pertama bukan alif. Huruf pertama bukan alif.
Masih ingat alim itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Gak mungkin bisa. Loh, posisi alim ada di mana? Di paling bawah. Apa itu? Lam. Jadi ya, alim tidak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Berdikari itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia huruf yang lemah. Huruf yang lemah itu butuh teman yang bantu. Siapa teman yang bantu? Jadilah seperti lam yang senantiasa setia menemani kelemahan anak. Jadilah anak ketika ada orang tua sudah sepuh dan bisa ngapain tua. Karena orang tua sedang butuh bantuan. Jadilah seperti lam. Nah, artinya huruf pertama itu bukan alif. Tapi siapa? Hamzah. Huruf pertama adalah terus ba, terus ba, terus jim atau ja, terus ha, ho, dal, ho, zain, sin, shin, son, won, ho, do, ain, wain, fa, ho, kaf, lam, mim, nun. Nun. Mau tak? Mau tak? Ya, ha. Ha. Kita dulu ya. Nanti asli apa? Ha. Asli dulu. Wow. Alif. Urutan seperti ini. Urutan huruf hijaiyah seperti ini diurutkan oleh seorang ulama bernama Nasr bin Asim al-Laythi. Siapa namanya? Nasr bin Asim al-Laythi. Nasr bin Asim al-Laythi. Kalau saya bertahun-tahun belajar hijaiyah, nggak tahu hijaiyah itu diurutkan siapa. Jadi pengurutan huruf hijaiyah yang sampai kepada kita hari ini ditulis oleh siapa? Nasr bin Asim al-Laythi. Nasr bin Asim al-Laythi itu beliau seorang ulama yang meninggal di tahun 89. Nasr bin Asim al-Laythi beliau punya guru. Nasr bin Asim al-Laythi dia punya guru. Gurunya adalah Abul Aswad. Ada yang kenal? Siapa? Abul Aswad. Abul Aswad. Kalau santri ini Ad-Duali atau Ad-Duali. Kalau belajar bahasa Arab nggak mungkin kenal dia, nggak mungkin nggak kenal, pasti kenal. Ngaku-ngaku belajar bahasa Arab nggak kenal Abul Aswad Ad-Duali, perlu disaksikan keluarnya. Namanya Abul Aswad Ad-Duali, boleh Ad-Duali. Yang beliau meninggal di tahun 69. Abul Aswad Ad-Duali beliau punya guru namanya Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa? Sahabat Nabi yang meninggal di tahun 40. Ali bin Abi Thalib dia punya guru. Siapa gurunya? Siapa gurunya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di tahun 11 Hijriah. Ini kan bentuk silsilah sanad ini. Jadi huruf hijaiyah yang hari ini kita pelajari itu ditulis oleh siapa? Nasr bin Asim al-Laythi. Nasr bin Asim al-Laythi punya guru siapa? Abul Aswad Ad-Duali. Yang satu dua tiga. Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali. Abul Aswad Ad-Duali punya guru Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib.
Punya guru siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib siapa? Sahabat. Abu Asad Ad-Duwali bukan tabi'in. Bukan juga sahabat. Itu siapa dia? Siapa? Siapa? Mantu. Iya, benar mantu, tidak salah. Menantu Nabi. Ya. Maksudnya dari status yang Ali kan sahabat nih. Abu Aswad Ad-Duwali statusnya siapa? Disebut sahabat tidak cocok, disebut tabi'in tidak cocok. Siapa dia? Mukhabbar. Nama siapa? Mukhabbar. Bapak kenal dengan Uwais Al-Qarni? Sering dengar ya? Pertanyaannya, Uwais Al-Qarni itu pernah bertemu dengan Nabi atau tidak? Ketemu gitu? Ini kan Bapak tahu saya. Ceritanya Uwais Al-Qarni itu pernah ketemu Nabi? Tidak pernah. Tapi satu zaman dengan Nabi atau tidak? Satu zaman. Bahkan Nabi sering menceritakan tentang sosok Uwais Al-Qarni di hadapan masyarakat. Ada Nabi tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, namun Uwais Al-Qarni itu satu zaman dengan Nabi. Makanya tidak cocok dikatakan sahabat. Mau dikatakan sahabat, tidak pernah ketemu. Tapi kalau nggak dikatakan sahabat, dia satu zaman dengan Nabi. Nah, orang-orang yang satu zaman dengan Nabi, namun tidak pernah ketemu dengan Nabi, disebut siapa? Mukhabbar. Kalau dikatakan tabi'in, dia kan satu zaman dengan Nabi. Gitu ya, artinya dia disebut mukhabbar. Jadi di pertengahan antara sahabat dengan Nabi. Seperti halnya gini Pak, Bapak sedang makan ini, makan ayam ini. Kira-kira yang Bapak makan ini ayam jantan, ayam betina. Bapak makan ayam ini, chicken gitu. Bapak pernah mikir dulu, ini kira-kira ayamnya betina atau jantan ya? Pernah mikir? Ya. Namanya lahmun mukhabbar. Daging, ya kan ini daging tidak jelas. Ini disebut betina kok kelihatan jantan, disebut jantan. Kok ini betina, ini kan tidak jelas ya. Jadi dia disebut mukhabbar. Ada sosok orang yang mereka itu satu sama dengan Nabi, namun tidak pernah ketemu langsung bertemu dengan Nabi. Siapa namanya? Salah satunya adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Oke, kembali ke pembahasan kita. Oke, dengan Nasr bin Asim. Yang mengumpulkan guru Wijaya seperti ini adalah Nasr bin Asim. Guru pertama adalah Hamzah. Yang kedua, ba. Tiga, ba, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, son, qad, to, do, ain, wain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, waw, lam, alif. Nasr bin Asim al-Laythi mengurutkan huruf hijaiyah seperti ini berdasarkan dua kategori. Yang pertama adalah kategorinya kesamaan fisik. Ini Nasr bin Asim al-Laythi mengurutkan huruf hijaiyah seperti ini berdasarkan kriteria dua kriteria. Yang pertama apa? Kesamaan fisik. Coba kita lihat, jadi mulai berubah. Batasan fisiknya sama atau beda? Sama. Hanya yang membedakan adalah tanda bacanya. Bat dikasih satu titik, tak dikasih dua titik, tak dikasih dua titik. Namun secara fisik sama atau beda? Sama. Jim hakho sama, dal sama, rok zaid sama, sin shin sod, bod, to, ain, wain, fa, of, kaf, lam. Ini fisiknya sama ini. Karena fisiknya sama, maka urutannya seperti ini. Makanya Bapak ini, tanya-tanya, boleh nggak mengurutkan gini? Hamzah, jim, dal, ain,
sin, don. Boleh nggak urutan seperti itu? Boleh. Silahkan bikin metode sendiri. Ini metode yang ditulis oleh siapa? Nasr bin Asim Al-Laili. Pengurutan huruf hijaiyah seperti ini berdasarkan dua kriteria. Kriteria pertama adalah kesamaan isi. Dari mulai huruf ba sampai huruf lam ini isinya sama. Yang kedua, kesamaan makhraj. Pertanyaannya gini, ini kenapa sih nun ini? Nun. Kenapa tadi tahu di sini? Kan fisiknya sama. Kenapa tadi tahu di atas? Hamzah, ba, ta, ta, nun. Kan fisiknya sama kan ya? Kenapa ditaruh di bawah? Karena mim dan nun keluar dari satu makhraj. Coba yang pernah belajar tajwid, makhrajnya di mana mim dan nun? Mim dan nun selain di bibir. Ya kalau dia bibir ada kesamaan dengan huruf satunya. Min dan nun sama-sama makhrajnya di mana? Bukan hidung, pangkal atau ronggai. Namanya apa? Bahasa tajwidnya al-khaysh. Loh, min dan nun ditaruh di bawah itu agar dia itu ngumpul satu makhraj. Makhrajnya di mana? Al-khaysh, pangkal. Makanya min dan nun memang dia keluar dari sana. Ya coba ya, kita membaca dari mulai hamzah sampai min dan nun. Kita kasih haraf fathah sambil bapak pencet hidungnya. Ya, pencet ya. A, ba, ta, ta, ja, ha, kho, da, ro, za, sa, sha, so, do, to, a, ro, fa, o, cha, la, a, masih hidup? Ma dan da masih hidup? Yang lain masuk nggak? Jangan sampai Bapak niru gaji. Gaji itu kalau pakai usul, bagaimana caranya? Dia sambil menengok-nengok gitu. Gaji itu kalau pakai usul ya, makanya berarti apa itu? Ngomong pakai hidung. Jangan sampai kita ini baca Quran semuanya langsung hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan masuk hidung semua dibaca. Coba baca hidungnya. Masih hidup kan? Makanya jangan sampai baca Quran semuanya masuk hidup. Karena yang benar masuk hidup cuma dua. Apa itu? Mim dan makanya Bapak harus sering-sering ya Allah. Artinya gimana? Mensweeping huruf-huruf agar tidak masuk hidup. Satu an pencet A masih hidup nggak? Coba kamu dimasukkan ini A masih hidup nggak? Enak kan itu? Ada yang bermaksud hidup tidak. Kemudian setelah itu H. Kenapa H dulu? Agar waw, alif dan ya ngumpul satu makhraj. Nah, makhrajnya di mana? Waw, alif, ya. Kenapa ini H dulu? Agar apa? Waw, alif dan ya ngumpul satu makhraj. Makhrajnya di mana nih makhrajnya? Kali ya. Yo, al jauh.
Sekarang nggak tahu kalau karena kita belum masuk makro nih ya, kita belum masuk makro. Ini sebagai tasawur tadi. Jadi min nun ha waw alif ya ditaruh di sini ini agar dia karena apa kesamaan makro. Jadi urutan huruf hijaiyah yang ditulis oleh Nasab bin Asif Al-Laifi ada dua kriteria. Yang pertama karakter kesamaan fisik, yang kedua karakter kesamaan makro. Boleh Bapak ganti atau tidak? Boleh nggak? Urutannya diubah gitu. Boleh. Tapi siapa Bapak? Ngaca gitu. Siapa kita itu? Jadi urutan dari tahun berapa itu? Beliau meninggal tahun berapa? 89 Hijriah. Sekarang tahun 1446 Hijriah. Gak ada ulama yang mengganti-ganti. Kita tiba-tiba dari Rozak ini ingin mengganti urutan Hijriah. Siapa kita? Itulah ya. Jadi urutan seperti ini ada salah. Oke. Apa juga ya? Ini lagi-lagi ini yang ditahan. Ini sampai jam 6 saja. Maka kalau saya harus ke Jakarta. Ya saat sini dulu ada yang mau bertanya, untuk bertanya apa? Apa? Ajar berapa? Oh makanya ya. Nanti secara rinci akan kita bahas pada pertemuan besok. Ajar itu rongga, sampai rongga itu. Rongga itu golongan. Ini bukan ya. Ini tempat kosongnya ini. Golongan ini namanya apa? Rongga. Ini hidup Pak. Tadi aku mengatakan rongga, duri. Rongga itu apa sih? Golongannya. Tapi kalau pangkal, di sini pangkal. Jadi kalau bapak lama menubit itu, mentok itu, mentok sama mana? Pangkal. Tapi golongannya namanya rongga. Makanya al-khayshu boleh dikatakan rongga hidup. Tapi kalau rongga hidup golongannya. Tapi kalau pangkal, jelas pangkal. Nah disebut al-jauh itu dari mulai rongga bukan golongan ya, bukan golongan, tapi golongannya itu. Nah, golongan punya golongan kan? Rongganya ini namanya rongga. Dari mulai rongga ke golongan sampai ke mulut ini namanya al-jauh. Al-jauh akan kita rincikan nanti di pertemuan berikutnya. Itu ya. Lain. Kalau yang tulisan Al-Quran zaman dulu tuh zaman nanti kan kalau di musola-musola di daerah tuh ada yang tulisannya beda, bukan Usmani itu apa itu? Jumlah ya? tulisan jumlah. Berarti di tulisan itu sebenarnya ada beda. Tulisan Rosmi itu tulisan Usmani. Yang kedua namanya Imlani. Yang ketiga Aruti. Apa Aruti itu tulisan syair? Ini Pak, yang tadi Bapak kembali. Ini saya sebenarnya. Jazarnya yang kita bahas, itu tulisannya tulisan apa? Quran bukan? Bukan. Tulisan Imam bukan? Bukan. Tulisan Arabi, tulisan syair. Syair itu punya sendiri. Jadi kalau nanti kita melihat ada mushaf Al-Quran, tulisannya kayak Imam boleh dimaklumkan. Bukan tulisan Quran. Tidak layak lah tulisan Quran tapi menulis dengan Quran. Kenapa? Karena Nabi itu tidak ada membaca dengan satu bacaan. Nabi kadang-kadang membaca dengan banyak varian bacaan. Nah, varian bacaan Nabi itu harus ditulis. Kan zaman dulu ada tulisan atau tidak sih? Ada. Zaman Nabi tidak ada tulisan Quran. Kalau ada tulisan Quran di kelompok-kelompok. Nah, kenapa tahu banyaknya para hufat-hufat yang meninggal di beberapa lama? Karena ada inisiatif untuk penulis Quran. Makanya penulisan Al-Quran pertama kali ditulis di zamannya bukan Umar, Abu Bakar yang mengusulkan Umar. Namun yang pertama kali usulkan kepada siapa? Abu Bakar. Makanya mushafnya namanya mushaf. Kalau Utsmani
Mushaf di zaman Abu Bakar namanya Abu Bakri. Kan Abu Bakar, Abu Bakar. Saya tidak Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar. Karena tulisan itu Abu Bakar, maka namanya mushaf kan. Jadi mushaf pertama itu harus Utsman, mushaf Bakri. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan di zamannya, dan kemudian finishnya di zamannya Utsman. Maka namanya mushaf Utsman. Tulisan resmi, rosem itu resmi, resmi. Masuk ke bahasa Indonesia tadi tulisan resmi Al-Quran namanya resmi karena ditulis oleh Utsman bin Affan, maka resminya namanya Utsman. Ya, coba kalau yang tulis itu apa? Maka resmi gitu ya. Apa jadi Pak? Ada lagi apa ya? Kalau di Al-Fatihah tadi kan bacaan penulisannya kan Maliki ya. Kalau dibaca dengan sangat pendek itu apakah ada terjemah berbeda atau gimana? Terus yang kedua dengan An-Nas itu kan Maliki ya. Nah, itu kan memang nggak ada ini ya apa namanya, yang nggak seperti Maliki tadi, dia tulisannya biasa. Gimana? Terkait dengan perbedaan penurut bacaan, ada yang nanti tidak perubahan makna, ada yang tidak ada perubahan. Itu dulu. Maliki dengan Maliki. Terus yang kedua, bolehkah kemudian di surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas. Terus Malikin nas. Malikin nas ya. Boleh nggak kemudian kita membaca Malikin nas? Boleh nggak? Kalau secara kosong sebenarnya boleh. Tapi boleh nggak membaca Malikin nas? Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Alasannya yang ketiga. Yang ketiga, nggak ada syarat satupun yang membaca dengan Malikin nas di surat An. Meskipun secara tulisan, kan misalnya gini. Kayak gini ya, boleh dibaca pendek? Boleh. Boleh dibaca panjang? Boleh. Secara tulisan boleh, ya kan? Iya. Tapi kenapa kok tidak boleh dibaca panjang? Malikin nas wasah isnad. Gak ada sanad wasah. Jadi tidak hanya faktor tulisan ya, tapi karena faktor sanadnya. Ada nggak bacaan Nabi yang kemudian ditularkan kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, yang membaca dengan panjang? Gak ada. Disebut tidak. Makanya ini disebut sebagai rukun. Begitu ya. Jadi Maliki dengan Maliki ada perbedaan makna nanti. Kemudian yang kedua jawabannya. Oke, jadi sudah ya. Ketemu lagi insya Allah nanti di hari Sabtu di bulan Januari ya. Harapannya santri tetap di hari Sabtu besok ya. Sabtu di bulan Januari. Minimal 1 hari. Minimal 1. Tapi kalau besok Sabtu mulai terbaik ya ini sudah makan karena satu bagian pastikan lebih dari itu. Tapi biasa mau khairan semoga yang sedikit ini kita akan ketemu insya Allah di tahun baru 2020. Baik, kita akan dikira di kolom hadis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tangan ada kita aja. Thank you.